Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada anak-anakku yang soleh dan soleha, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini temanya adalah tentang berpuasa, menahan diri dari yang haram. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan serta ampunan. Puasa artinya yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa pada saat puasa. Nah, inilah bulan-bulan yang harus diperbanyak adalah amal kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal buruk itu adalah yang dilipat gandakan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, larangan-larangan yang harus kita hindari di saat melaksanakan ibadah puasa pada saat di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Pertama, kita menyikat gigi. Nah, menyikat gigi juga yang lebih baik itu sebelum datangnya imsak. Kenapa harus nyikat gigi? Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut. Kalau itu kelewat, ya udah sholat subuh, siang, bahkan nyikat giginya baru habis zuhur, itu menyebabkan batalnya puasa. Yang kedua, makan dan minum disengaja. Kalau makan dan minum tidak disengaja, karena faktor kelupaan, ya astagfirullahaladzim. Nah, itu jangan sampai kita terjadi hal-hal seperti itu. Itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Yang ketiga itu adalah muntah dengan disengaja. Nah, kalau muntahnya tidak dengan sengaja, ya tiba-tiba nih kita puasa muntah, tapi kan tidak dengan sengaja karena kita faktornya sakit, itu juga boleh dilanjutkan puasa kalau memang kuat kondisinya. Kalau disengaja, ya itulah yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Kemudian yang keempat yaitu gibah atau ngegosip, itu juga tidak boleh. Karena membuka aib orang lain atau menjelek-jelekan orang lain, itu juga bisa mengakibatkan batalnya puasa. Yang kelima adalah haid atau menstruasi atau nifas, ya itu memang sudah merupakan kodrat seorang wanita. Tidak boleh berpuasa haram, ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Kalau kita puasa, walaupun kita kuat, walaupun kita tahan seharian. Yang keenam yaitu mencicipi makanan juga tidak boleh, ya. Apalagi kalau sudah masuk ke ruang dapur, ini rasa makanannya enak gak ya? Kurang bumbu enggak ya? Walaupun hanya setetes, tetap tidak sah puasanya, batal puasanya.
Apalagi kalau mau menjelang maghrib biasanya, wah udah menggoda selera nih. Terutama biasanya anak-anak ya. Nah itu juga, wah gak ada orang nih di luar semua, kiri kanan dilihat gak ada orang, dicicipin. Enak banget nih rasanya kayak gitu. Nah ini juga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat manusia, tapi tetap Allah maha tahu, maha melihat. Itu juga batal puasa. Yang ketujuh itu emosi yang berlebihan juga tidak boleh. Marah-marah ya, karena kurang sabarnya menghadapi masalah, biasanya begitu. Jadi kita di dalam menjalankan ibadah puasa atau tidak puasa harus bisa menahan emosi ya, sampai karena saking tidak sabarnya barang dibanting ya, apa aja yang dibanting semacam. Nah itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Yang kedelapan itu tindakan kejahatan. Nah maksudnya misalnya berantem, berkelahi, ribut, debat ya, yang tidak ada solusinya. Walaupun ada solusinya pun sampai terjadi hal seperti itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Yang kesembilan yaitu berpuasa tanpa sholat. Nah ini yang sangat rugi, sangat disayangkan. Akhirnya apa? Tidak dapat pahala, gugurlah pahalanya. Yang ini juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Jadi diusahakan ya, kalau puasa harus disertai dengan sholat. Yang 10 misalnya buka aurat ya. Yang ke-10 adalah buka aurat. Nah ini juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Yang ke-11 itu berkata kotor juga. Itu juga tidak boleh ya. Bisa menyebabkan batalnya puasa. Nah, yang misalnya peluk-pelukan itu juga, yang lain jenis itu juga tidak boleh ya, bisa menyebabkan batalnya puasa. Karena apa? Di situ ada rangsangan-rangsangan. Rangkaian selanjutnya itu semua larangan-larangan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi di saat kita berpuasa. Itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Maka anak-anakku yang soleh dan soleha, semangatlah, banyak-banyak amal ibadah. Contohnya seperti baca Al-Quran, kemudian berzikir, kemudian bersodakoh. Nah, sodakoh di sini jangan kita tidak boleh pelit ya. Jangan nunggu kita mampu, jangan nunggu kita kaya. Nah, kita apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita anterin tuh makanan ke musola, ke masjid ya, kepada fakir miskin. Insya Allah luar biasa pahalanya. Itu udah janji Allah. Maka dari itu selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dan amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini dapat pahala, diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.